Masyarakat skeptis nggak masalah, tapi kan beri kesempatan buat artis yang terpilih ini untuk menunjukkan. Saya ingin memperjuangkan apa yang menjadi latar belakang dari profesi saya juga. Teman-teman selebriti yang jadi anggota dewan kinerjanya juga sangat luar biasa gitu. Saya berikan kartu merah untuk DPR yang sekarang. Mestinya dikeluarkan dari permainan sih, itu yang paling tepat untuk menghukum kinerja buruk DPR sekarang. Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk rakyat. Dalam 5 tahun ke depan, kita sudah memiliki wakil di Senayan yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun, pertanyaannya adalah seberapa besar harapan kita bisa disandarkan kepada mereka yang mengklaim akan menyuarakan aspirasi masyarakat. Sejauh mana mereka akan berani menentang arahan partai, terutama ketika menghadapi kebijakan yang kurang populer, namun seharusnya berdampak langsung pada rakyat. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita bertanya, apakah kinerja wakil rakyat ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Apalagi kalau wakilnya dari kalangan selebriti. Benarkah mereka benar-benar bisa bekerja untuk rakyat? Yuk, simak pendapat mereka. Setuju aja sih, cuman dilihat juga ya background pendidikannya, track record artisnya itu seperti apa, jadi nggak ngasal. Kurang ya, soalnya biasanya tuh cuman buat senjatanya parpol-parpol aja buat naikin massa. Modal tenar, cuman mungkin ada sebagian yang paham politik. Kalau modal tenar sih enggak, tapi itu bisa jadi salah satu faktor yang menguntungkan untuk para parpol supaya menggait massa dan menambahkan suara untuk parpol-parpol. Seharusnya partai politik itu bisa ngasih pendidikan politik buat artis, jadi artis itu punya wawasan ketika nanti dia ditempatkan di komisinya masing-masing. Pada akhirnya kan yang dipertanyakan adalah kapabilitasnya mereka dalam memberikan kontribusi untuk masyarakat sebagai wakil rakyat gitu. Jadi mau artis atau enggak ya sebenarnya boleh-boleh aja sih. Kita tidak puas dengan kinerja DPR, terutama yang akhir-akhir ini kan, bahkan sampai demo besar, karena ya tidak puas dengan kinerja DPR. Coba deh kasih komentar di bawah. Menurut kalian gimana sih kinerja anggota DPR? Udah sesuai buat kepentingan rakyat? Atau lebih sering tampil di media daripada kerja beneran? Sekarang soal partai politik. Dari 9 partai di periode lalu, sekarang tinggal 8. PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. P3 kali ini harus rela nggak ikut, karena nggak lolos ambang batas parlemen. Pada Selasa 1 Oktober 2024, sebanyak 580 anggota DPR dilantik, hasil dari pemilu 2024. Dari jumlah itu, 325 adalah wajah lama, sementara 225 pendatang baru. Nah, yang lebih menarik, atau mungkin bikin heran, kali ini DPR diisi oleh 26 pesohor. Nama-nama seperti Ahmad Dhani, Once Mekel, Uya Kuya, Pasha Ungu, Denny Cagur, sampai Verrel Bramasta. Kini jadi wakil rakyat. Pertanyaannya, apakah mereka beneran mau kerja untuk rakyat? Atau cuma nambah panggung buat karir mereka? Kita tunggu saja aksinya. Tadi pelantikan pengucapan sumpah untuk anggota DPR RI. Mantap. Tinggal kerja aja. Minta hari komedi. Minta hari komedi itu Hari musik ada, hari film ada. Hari komedi belum ada. Rame ya tadi, tapi ya wajar. Namanya juga artis, pasti banyak pendukungnya. Tapi inget, siap-siap aja disorot lagi sama rakyat kalau kerjanya nggak bener. Apalagi nih, beberapa artis yang masuk DPR bilang nggak bakal korupsi karena udah selesai sama duniawi. Beneran nih, ada juga yang katanya nggak mau ambil gaji di awal. Padahal, kalau kita hitung-hitung, take home pay anggota DPR itu lumayan bro. Ada gaji pokok, tunjangan, dan aspirasi, sampai biaya kunjungan ke dapil. Nggak percaya? Nih, dengerin aja pernyataan Krisdayanti, mantan anggota DPR yang dulu sempat viral soal ini. Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya.
Ya udah. Jadi gitu aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Iya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana dana aspirasi? aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu ya. Aturan-aturan itu, dan mohon maaf ya para senior saya nih kalau saya salah, tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan. Kinerja anggota dewan yang terhormat masih menjadi perhatian publik. Banyak yang meragukan produktivitas mereka. Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan 126 undang-undang bersama pemerintah yang berasal dari setiap komisi di DPR. Namun, pencapaian ini dianggap belum memuaskan masyarakat. Kita tahu bahwa sampai hampir berakhirnya periode 2019-2024 dari 259 RUU itu belum lebih dari 30 RUU yang berhasil disahkan oleh DPR ya. Jadi kalau dibikin presentasi itu sangat rendah sekali kinerja DPR gitu. Walau kita tahu di minggu lalu Ibu Puan di tanggal 16 Agustus dengan penuh bangga menyampaikan bahwa DPR periode ini sudah menyelesaikan 126 RUU ya. Tapi Formapi langsung mengkritik gitu ya, karena terkesan tidak jujur menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi di DPR gitu ya. Menyebutkan 126 RUU kinerja DPR sekarang, padahal faktanya belum lebih dari 30 yang dari daftar prolegnas, itu tentu sih cenderung manipulatif. Lusius Karius juga berkomentar soal kinerja DPR yang buruk dan menjadi modal buruk juga bagi DPR baru dan berpotensi mencari kenikmatan sesaat saja. Tambah hancur deh DPR baru. Begitu kira-kira omongan Bang Lusius Karius terkait evaluasi kinerja DPR. Bahkan selalu membuka peluang terjadinya negosiasi kompromi hingga kong kali kong. Ya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Berbicara mengenai kong kali kong, Formapi juga menyoroti tentang anggota DPR yang memiliki hubungan keluarga dan terpilih untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Hubungan ini mencakup suami istri, anak dan keponakan, serta dinasti partai. Contohnya, Himatul Aliyah yang merupakan istri Ahmad Muzani dan pasangan Ahmad Dhani serta Mulan Jamila. Selain itu, ada Marlin Maisarah, istri Sugiono, yang berasal dari kalangan anak pejabat seperti Rahmawati Herdian, anak dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duwiana. Sandi Fitrianur juga termasuk anak dari Gubernur Kalimantan Selatan, Sabri Nur. Seiring waktu, situasi ini berpotensi menciptakan semacam grup arisan keluarga di DPR. Yang terbaru adalah mundurnya politisi PDIP Alteria Dahlan sebagai anggota legislatif, yang kemudian digantikan oleh Romi Soekarno, cucu Soekarno, dan anak dari Rahmawati Soekarno Putri. Hal ini menimbulkan tudingan publik bahwa situasi ini melanggengkan Prah Soekarno. Tidak ada peringatan darurat terkait dinasti politik ini, meskipun banyak analisis yang menyoroti kinerja wakil rakyat. Dosen ilmu politik di UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno, berharap para legislator baru tidak lagi mengabaikan aspirasi masyarakat dalam membuat peraturan. Ia menyatakan bahwa DPR sering menutup mata dan telinga terhadap protes rakyat, dan hal ini sebaiknya tidak terulang. Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada disahkan dalam waktu 7 jam, tetapi gagal akibat tekanan politik. Sikap seperti ini harus dihindari oleh DPR yang baru dilantik. Jangan berhenti kritik DPR, jangan berhenti awasi kita untuk mengawal tolak tapera, tolak jaminan pensiun baru, dan tolak ekspor pasir laut, dan hal-hal lain. Pada akhirnya, menjadi wakil rakyat berarti menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan mereka. Meski terkadang harus mengikuti keputusan partai politik, namun individu yang terpilih seharusnya menjalankan amanah rakyat sesuai hati nurani tanpa terpengaruh oleh perilaku korup, memperkaya diri, atau melanggengkan kekuasaan.